Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan-jalan ke taman. Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di acara podcastnya Anak KPI. Perkenalkan, nama saya Syifa Adila Supardi dari Prodi KPI semester 1 dan berada bersama saya juga di sini Kak Mulyana dari Prodi Tadris Bahasa Inggris semester 5 ya Kak ya? Yes. Halo Kakak, Assalamualaikum. Hai, waalaikumsalam. Selamat siang Kak. Selamat siang. Terima kasih Kak sudah mau bergabung acara podcastnya kami. Bagaimana kabar Kak? Kabarnya sangat luar biasa walaupun agak uring-uringan dan galau brutal karena tidak melihat intinya kabar saya baik walaupun tugas menumpuk, dan juga saya mau berterima kasih banyak kepada KPI udah mengundang saya karena it will become my best experience dan I'm so lucky. Iya. Thank you. Oh ya, kalau perkuliahannya gimana nih Kak? Apakah biasa selalu ada hambatan gitu kan, tentang keluhan gitu loh? Sepertinya kalian juga udah mulai merasakan hawa-hawa penderitaan selama masa kuliahnya, dan itu juga yang kami rasakan di semester 5. Seperti presentasi, tugas, deadline, seperti itu. Ya, karena semester 5 ini semester akhir ya Kak ya? Semester tengah, tapi udah ujung-ujung deh. Ya, benar. Oke, kami di sini bertemakan keterampilan mendengarkan nih. Jadi dari Kak Siti kami ingin bertanya nih, bagaimana sih Kak cara kita nih agar menjadi seorang pendengar yang efektif dan juga bisa kita pahami. Tentunya kalau misalkan teman-teman ada presentasi nih kan, kita harus membuat pertanyaan, tetapi harus mendengarkan dulu apa yang disampaikan dia. Itu bagaimana sih Kak? Kalau menurut saya pribadi ya, terkhusus ini kalau untuk presentasi ya, misalkan kalau presentasi itu biasanya teman kita itu udah ngasih duluan ya PPT-nya. Nah itu lebih baik kita baca-baca dulu, kita udah tahu gitu materinya apa. Tapi kayaknya itu jarang ya dilakukan sama mahasiswa sekarang. Tapi kayaknya kalau untuk masalah mendengar, untuk supaya kita bisa memberi pertanyaan atau tanggapan ketika teman kita melakukan presentasi, kalau saya pribadi kayaknya kita fokus ke satu materinya, ke satu judul besarnya, misalkan tentang about jodoh, maybe gitu. Nanti maksudnya kalau misalnya kita udah dapat satu gambaran gede, apa sih ini yang kita bicarain di kelas, apa sih ini yang dibicarain teman saya. Nah itu kita bisa menyambung-nyambungkan gitu apa yang teman-teman kita bicarain, nanti bisa menimbulkan satu pertanyaan yang berbobot. Oke, terus Kak, apa nih yang dapat kita lakukan agar menjadi seorang audiens bisa senang belajar dengan cara itu mendengarkan? Kita kan kadang suka mengeluh nih, jadi cara senang gitulah kita mendengarkan seseorang gitu. Maksudnya cara kita menjadi audiens yang baik gitu ya. Nah kalau saya memberikan respons atau enggak feedback ketika teman saya berbicara, tidak memberikan bisa posisi duduk itu juga mempengaruhi loh. Misalkan ketika teman kita bicara, usahakan handphone kita sampingkan dulu. Apabila kita sedang melakukan pekerjaan lain, kalau teman kita bicara ya kita sampingkan dulu. Kita membuat sang pembicara itu merasa nyaman atau merasa dihargai oleh kita sebagai pendengar. Benar. Seperti itu. Kemudian apabila kita udah bisa memberi perhatian yang cukup kepada pembicara, nah itu nanti kita bisa lebih fokus gitu kepada pendengarnya. Jadi nggak ada hambatan dari hal-hal yang nggak penting gitu seperti notif handphone itu. Benar. Terus mengapa mendengar secara efektif itu sangat penting Kak? Sorry, gimana? Mengapa kita nih menjadi seorang pendengar itu secara efektif itu menjadi seorang pendengar itu sangat penting gitu. Menurut saya dalam berkomunikasi itu tidak hanya dipengaruhi oleh yang berbicara atau yang memberikan materi, tapi pendengar itu juga mempengaruhi 50% sampai dengan 80% keberhasilan suatu komunikasi. Jadi oleh sebab itu di samping ada pembicara yang baik, kita juga perlu pendengar yang baik, karena mendengar yang efektif juga
perlu gitu supaya kita paham gitu materi atau informasi yang ingin disampaikan seperti itu. Karena gimana ya, sekarang ini kita banyak menyepelekan gitu, kalau menurut kita aduh materinya nggak menarik, nah jadi kita lebih kayak adalah sambil ngerjain aja, padahal kita nggak tahu gitu sebenarnya di balik materi itu ada apa gitu. Apa yang dapat kita lakukan agar bisa fokus dalam mendengarkan gitu Kak, biar kita fokus, misalkan ada teman presentasi lagi kayak pertama tadi ya, kita harus fokus mendengarkan itu biar supaya pertanyaan yang kita sampaikan kepada dia itu dijawab dengan efektif, dengan singkat. Kalau saya lagi ya, kalau saya pribadi saya menjauhi hal-hal yang bisa mengganggu fokus saya, seperti contoh saya mencari seperti contoh biasanya kami kalau presentasi itu menggunakan kelas yang di ujung atau enggak ruangan yang kedap suara gitu. Jadi nggak ada pengaruh dari luar. Kemudian juga kalau pribadi biasanya handphonenya semua di silent. Jadi kita lebih, soalnya kita kalau lagi fokus mendengar terus ada distract dari sekecil apapun itu bisa mengganggu fokus kita. Jadi usahakan meminimalisir distract dari hal-hal yang nggak berguna gitu sih. Lalu kenapa dalam mendengarkan itu termasuk dalam suatu hal terpenting dalam sebuah berkomunikasi gitu? Mendengarkan. Iya, karena itu tadi di samping pembicara yang baik atau pemberi materi yang baik, kita perlu pendengar yang baik. Karena apabila cuma pembicara aja yang baik, penerima informasinya gimana kalau misalkan dia aja tidak mendengar yang baik? Jadi percuma gitu, komunikasinya nggak dapat, informasinya nggak dapat, nggak nyambung gitu. Ya, benar ya. Terus kalau menurut kakak nih, gimana proyeksi yang bagus untuk mendengar agar pendengar bisa mendengarkan secara reaktif gitu suasananya? Kalau saya pribadi lagi ya, saya lebih suka ruangan yang warm, yang tenang, yang mungkin kalau saya juga kalau di kamar tuh pakainya lampu yang kayak warna orange gitu. Jadi itu ada psikologinya sih, maksudnya kita lebih tenang. Terus kalau di stand sendiri saya lebih senang di ruang internasional, juga di laboratorium. Kadang suka di perpus tidak Kak? Kalau di perpus saya suka, tapi kadang mungkin kurang nyaman aja karena ada banyak orang yang saya kadang juga ada yang berisik juga gitu. Iya begitu. Apa pentingnya kita menjadi pendengar yang baik dalam organisasi gitu kan, dalam sebuah acara gitu? Kalau dalam organisasi tentunya organisasi butuh orang yang memberikan ide ya. Nah, untuk mendapatkan ide kita juga perlu mendengarkan ide yang lain. Oleh karena itu, ketika kita ingin berbicara, maka siapkan diri kita untuk mendengarkan ide dari orang lain terlebih dahulu. So that's why we need listening skill atau enggak kemampuan mendengarkan, at least kemampuan memahami orang gitu, menghargai orang. Jadi ketika kita bisa mendengarkan baik, kita bisa memberikan feedback yang baik juga. Jadi enggak yang kita nggak ngedengerin, tapi di akhir pembicaraan kita mau nyeplos gitu, mau nimbrung, nanti jadi nggak nyambung. Kita nggak terlihat seperti orang yang pintar, tapi kita malah terlihat seperti orang yang sembrono atau misalkan kita maju pertanyaan biar tak ragu gitu. Iya, karena kebanyakan kalau yang saya lihat dia selama rapat atau nggak diskusi, dia fokus sama kerjaan dia sendiri, dia nggak fokus ke forum, dia nggak lihat temennya bicara, tapi di akhir dia mau ngomong dan itu nggak nyambung. Nah, dari di situ untuk terlihat pintar atau untuk menjadi pintar, kita juga nggak perlu kemampuan public speaking yang baik. Perlu sih, tapi kita juga perlu kemampuan listening, kita kemampuan untuk mendengarkan atau memahami orang. Iya, connect gitu loh. Terus mengapa hasil dari kegiatan mendengarkan setiap orang dapat berbeda nggak satu sama lain meskipun bahan yang disimak itu sama? Iya, kalau menurut saya itu balik ke perspektif sih, karena semua orang itu punya punya space atau kemampuan berpikirnya itu sendiri-sendiri. Misalkan kalau saya berpikir hitam itu cantik, tapi teman saya berpikir hitam itu jelek. That's why kita perlu, misalkan dari satu forum itu kita perlu membuat satu forum itu memiliki satu perspektif dulu, satu persepsi, biar nanti apabila diskusi itu nggak hanya
berdebat, tapi kita memecahkan masalah gitu loh. Bersama, ya. Karena kalau misalnya kita berdiskusi ke satu hal tapi udah berbeda nih perspektifnya, nanti nggak akan ada poinnya, jadinya Saling pointless. beradu. Yes, nah Oke. begitu. Terus bagaimana cara mengatasi kendala atau faktor yang penghambat dalam pembelajaran keterampilan mendengarkan? Misalkan kita nih ragu gitu Pak. Maksudnya ragu gimana nih? Aku kan bagaimana cara mengatasi kendala atau faktor penghambat dalam pembelajaran keterampilan mendengarkan gitu. Kebanyakan kalau saya lihat itu orang-orang gagal gitu yang mendengarkan atau memahami. Ada nih orang yang dia udah fokus duduk dengerin temannya nyampein materi, tapi dia masih yang kayak tadi dia ngomongin apa ya, masih kayak kurang ngeh gitu. Nah, that's why tadi saya bilang sebelum kita diskusi tentang satu hal, prepare yourself with enough material. Maksudnya apa ya, siapkan diri kamu sama materi yang akan dibahas gitu. Jadi dia nggak kaget lagi gitu loh, kayak oh ya hari ini kan mau bahas ini, jadi dia nggak yang pelongok-pelongok gitu. Iya. Terus faktor apa saja ya Kak yang mempengaruhi kemampuan mendengarkan seseorang? Lalu bisa dijelaskan dari situ dulu? Oh ya, ini coba karena saya dari TBI, coba saya fokuskan ke listening skill yang kita pelajari di Inggris ya. Okay. Nah kalau misalkan listening skill itu biasanya kan kita pakai headset tuh. Nah kadang tuh kita kurang bisa memahami soal itu karena kurangnya vocabulary. Jadi kita udah jelas dia ngomong apa, kayak what's your name, kita tahu what itu apa, tapi kita nggak tahu name itu apa, jadi nggak ada gitu maknanya, jadi kita nggak bisa menyambungkan oh ini maknanya apa ya. Nah itu jadi kalau dari Englishnya sendiri itu mungkin kekurangan vocab itu bisa mempengaruhi sekali di listening skillnya. Tapi kalau untuk secara generally itu balik lagi ke personality sih. Personality penting banget karena ada orang yang mungkin dia kurang kapasitas dalam berpikir dan berbicara, tapi dia punya kapasitas untuk menghargai orang. Seperti dia ya at least kalau dia nggak paham dia dengerin gitu, oh ya pas at least dia mau gitu. Nah kadang orang merasa dia bisa, dia nggak mau mendengarkan gitu. Jadi balik ke personalities kalau saya pribadi. Bisa tidak Kak sebutkan kendala atau hambatan nih dalam kegiatan mendengarkan gitu? Dalam kegiatan mendengarkan itu balik lagi sih ke forum atau enggak ruangan yang dipakai, terus juga pembicara. Kadang pembicara juga mempengaruhi loh. Jangan salah kalau pembicara itu selalu benar. Kadang pembicara itu terlalu fokus ke tujuannya tanpa melihat suasana audiensnya, seperti audiensnya merasa tidak nyaman, audiensnya merasa bosan atau audiensnya merasa ngantuk. Itu kan balik lagi ke tanggung jawab pembicaranya. Bagaimana sih cara membuat audiens saya lebih fokus ke saya atau gimana gitu. Nah mungkin bisa dibikin ice breaking atau mungkin main game dulu atau gimana untuk mengembalikan fokus itu sendiri. Oke, terima kasih kepada Kak Siti. Sama-sama. Kak ada dari sendiri nih. Terus tentang seorang teman gitu lah ya. Ya boleh. Menurut kakak bagaimana sih misalkan kalau kita kakak Sipa dengan kakak nih, misalnya kakak ada teman yang lain, terus kakak hanya mementingkan mendengarkan teman tersebut, sementara Sipa sudah berapa kali berbicara kepada kakak, tapi kakak tidak melayani dia, kakak hanya melayani kepada teman kakak ini. Kakak bagaimana? Kalau dari sudut pandang saya misalkan saya yang ingin saya menjadi pendengar ya, seharusnya saya bisa lebih peka dan sensitif sama teman saya yang ingin berbicara. Tapi balik lagi sih itu sebenarnya lebih ke pengertian ya. Misalkan kalau Siva yang datang duluan ya pasti diladenin Siva duluan. Tapi kalau misalkan temennya itu datang duluan tiba-tiba gitu loh Kak. Maksudnya kita lagi ngomong terus ke distract ya. Oh iya, sering sih kayak gitu. Mungkin lebih ke ini sih, jelaskan dulu ke temannya, maaf ya ini Sivanya lagi ngobrol sama saya, nanti mungkin kita bisa lanjutin setelah saya ngobrol sama Siva. Atau enggak saya nanya dulu sih, maaf ini urgen apa enggak, darurat atau tidak. Kalau enggak darurat saya lanjutin ke Siva duluan, tapi kalau misalkan ada darurat saya kasih pengertian ke Siva untuk kemurahan hatinya. Boleh tahu deh. Terima kasih Kak Siti. Terima kasih dengan jawabannya ya pertanyaannya.
Gimana pertanyaannya Kak? Apa mengaris dari asal? Pertanyaannya sangat-sangat berbobot dan saya hampir kehilangan pikiran ya. Nggak kehilangan pikiran sih, lebih ke ini jawabnya apa ya, maksudnya. Tapi bagi gampang tak enggak Kalau untuk pertanyaannya is not that easy, ini nggak terlalu mudah tapi masih bisa dijawab dan karena itu sesuai dengan opinion ya, lebih ke ya seperti itu sih. Terima kasih sekali lagi ya Kak. Iya, terima kasih juga. Oke teman-teman, segitu saja ya podcast dari saya bersama Kakak Siti Maulidiana. Jadi kita kembali di lain waktu. Sampai jumpa. Bye.